Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis variasi. Sebelumnya telah kita bahas tentang materi regresi. Baik, langsung saja. Jadi variansi itu adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok. Maksudnya gini, misalkan ada guru ingin menguji metode A, B, dan C pada siswa yang dibagi menjadi siswa pertama, siswa kedua, dan siswa kelas pertama, kelas 2, dan kelas ketiga. Ini ada lebih dari dua kelompok. Tujuannya adalah untuk mengetahui mana yang lebih baik atau ada perbedaan atau tidak. Contoh tadi analogi yang metode pengajaran adalah ada tidaknya pengaruh dari metode pengajaran yang diberikan pada siswa. Nah, itu. Kemudian syaratnya adalah data tersebut adalah harus berdistribusi normal. Artinya gini, misal guru tadi ingin menguji ada dan tidaknya perbedaan penggunaan metode belajar terhadap hasil belajar siswa, misalkan yang diambil itu misalkan nilai UTS. Artinya apa? Nilai UTS tersebut harus dipastikan mempunyai distribusi yang normal dan homogen. Namun saya tidak akan membahas materi distribusi normal dan homogen itu. Nah, kemudian untuk mencari variansi itu ada beberapa cara. Yang pertama secara manual, yang kita akan secara manual dan menggunakan SPSS. Nah, secara manual itu kita persiapkan dulu data-datanya untuk mencari JKT, JKP, dan JKG-nya. Jadi ini adalah salah satu ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan manual. Gitu. Nah, kemudian setelah itu data-data tersebut ini, rumus-rumus ini maksudnya adalah digunakan untuk mengisi tabel pembantu ini. Jadi setelah nanti ketemu kita bisa langsung memasukkan di sini ke tabel pembantu lah istilahnya, yang mana nanti data akhir itu merupakan perbandingan antara statistik F atau F hitung dengan statistik tabel atau F tabel. Di sini nanti kita membandingkan antara uji statistik F dan tabel F. Itu. Jadi misalkan HO ditolak jika nilai uji hitungnya itu lebih besar dari nilai tabel. Nah, nanti akan ada penjelasannya setelah kita menghitung. Oke, sekali lagi contohnya. Seorang guru mengadakan penelitian tentang metode mengajar ABC. Guru tersebut ingin mengetahui apakah ketiga metode pengajaran tersebut mempunyai hasil atau efek yang sama terhadap hasil belajar. Nah, jadi ada tiga metode, yaitu metode A, B, dan C. Ini adalah misalkan nilai UTS misalkan. Bagaimana perhitungannya? Langsung saja kita hitung. Nah, ini data sudah saya pindahkan di sini. Nah, untuk menghitung menggunakan Excel kita perlu tabel pembantuan atau kolom pembantu dan garis pembantu untuk mempermudah kita dalam mencari nanti JKP, JKG, dan JKT-nya. Jadi intinya kita mencari data terlebih dahulu di sini. Jadi data yang sudah ada. Yang pertama misalnya ini adalah sebelumnya misalnya metode A ini saya ibaratkan X1, metode B X2, dan metode C adalah X3. Nah, yang pertama kita mencari X1 kuadrat, artinya data di metode A kita kuadratkan. Kemudian X2 kuadrat, berarti data yang di metode B kita kuadratkan. Misalkan 65 kuadrat, hasilnya berapa? Dan seterusnya. Sampai X3. Misalkan ini sudah saya hitung, sudah 3, lebih cepat. Nah, itu sudah ketemu. Jadi misalkan 65 kuadrat adalah 4.225. Misalkan 70 kuadrat 4.900.
Begitupun sampai dengan X3. Nah, kemudian yang berikutnya ada total ABC. Total ABC di sini maksudnya adalah total dari data A, B, dan C. Misalkan yang pertama saya beri contoh, misalkan 65 tambah 70 tambah 76, totalnya berapa? Sampai di data yang terakhir, 70 tambah 78 tambah 78 lagi hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya yang berikutnya total X1, X2, X3 yang dikuadratkan. Artinya itu adalah nih, total dari yang ini, karena yang dikuadratkan. Ditambahkan 4.225 tambah ini 4.900 tambah 5.776. Hasilnya misalkan berapa di sini sampai lihat data yang terakhir. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga mentotalkan per metode secara ke bawah ini misalkan. Jadi totalkan dulu metode A 65, 75, 67, 70 totalkan. Ya, misalkan ditotalkan ketemunya adalah 276. Kemudian ini ditotalkan ketemunya 301. Yang C ditotalkan 76 sampai 78 ditambahnya ketemunya 318. Begitupun juga dengan yang total ABC dan total X1, X2 dan yang ditotalkan ini total ketemunya adalah 895. Kemudian ini total ketemunya adalah 67.137. Nah, data-data ini nanti akan kita gunakan untuk mencari JKP, JKG, dan JKT. Gitu. Oke, kita langsung ke perhitungan intinya. Ini adalah data pembantu tadi. Jadi, kalian nanti cari dengan tabel dulu untuk mempermudah mencari data. Nah, ini data yang sudah saya pindah atau saya ganti. Ini datanya. Nah, ini datanya sudah saya pindah. Kemudian kita bisa menghitung berdasarkan data yang tadi. Ya. Yang pertama kita hitung adalah JKT. JKT rumusnya adalah sigma XT total sudah dikuadratkan dikurang sigma XT kuadrat dibagi dengan X. Yang mana datanya? Datanya adalah sigma XT kuadrat itu adalah data yang ini. Jadi sigma XT kuadrat adalah ini. Nah, kemudian sigma XT kuadrat dibagi dengan N itu adalah jumlah total ini. Ditambahkan 1, ini ditambah ini, ditambah dengan ini. Jadi gini, langsung saja lah. Langsung saja. Ini penyelesaian. Aja biar. Nah, yang pertama adalah JKT. JKT sama dengan nilai dari sigma XT yang dikuadratkan ada tadi 67.137 dari 67137. Nah, dikurang sigma XT yang dikuadratkan. Berarti kita ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan 276 tambah 301 ditambah 318. Kemudian adalah 895. Kemudian dikuadratkan. Saya pakai ini aja. Kuadrat. Nah, kuadrat. Kemudian dibagi N besar. N besar ini adalah total banyaknya data tiap metode. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini ada 2, ada 4. Ada 4. Berarti 4 kali 3. 2 ke 12. Ini dibagi dengan 12. Bagi 12. Kemudian hasil perhitungan dari JKT itu sama dengan, jadi kalian ini
dioperasikan dulu hasilnya untuk mengurangkan yang depan. Maka mempunyai hasil 384,916. Nah, itu JKT-nya. Kemudian kita lanjut ke JKP. JKP sama dengan rumusnya adalah sigma XI kuadrat dibagi N ditambah sigma X N dibagi N kuadrat. Maksudnya ini adalah gini. Sigma XI berarti total dari tiap metode dikuadratkan dibagi N kecil jumlah banyaknya sampel di metode ini. Contoh, yang pertama itu XI1 misalkan, yang data yang pertama. Jadi kan data yang pertama itu 276, terus kemudian dikuadratkan dibagi dengan N. N-nya ada 1, 2, 3, 4 dibagi 4 dengan 4 ditambah ini XN di sini maksudnya banyak data keberapa gitu, ini aja 3 berarti mentok di X3. Nah, gitu. Jadi nanti dijumlahkan, dimasukkan ke formula ini semua. Nah, setelah dimasukkan, ketemu seperti ini hasilnya. Jadi, yang pertama 276 kuadrat nih. Saya gantilah misalkan ini, kemudian ini udah ya. Nah, kemudian dikurang XT yang dikuadratkan. XT yang dikuadratkan itu adalah sama dengan ini. Jadi tinggal kita ganti. Kita masukkan. Nah, kayak gini formasinya. Nah, kita lakukan perhitungan, ini dikuadratkan dibagi 4, ini dikuadratkan dibagi 4. Maaf, ini kuadrat ini. Kuadrat. Ini juga kuadrat ya. Kuadrat. Dibagi 4, dijumlahkan dulu, baru dikurang ini. Maka hasilnya itu adalah JKP sama dengan yaitu 223,167. Nah, ini hasil dari JKP gitu. Nah, kemudian kalau JKG mah udah. Yang berikutnya misalnya kita ngitung JKG-nya. JKG itu tinggal mengurangkan saja. JKG sama dengan JKG rumusnya ini JKT dikurang JKA. Maaf ini salah tulis ya. JKT 384,916 dikurang 223,1. Itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 161. Gitu, ini saya salah. Kaki. Jadi hasilnya sudah kita dapatkan, yaitu yang pertama nah, data-data ini nanti kita langsung bisa mencari nilai-nilai dari tabel-tabel yang tadi ada di Excel. Oke, kita lanjut ke tabel yang ada di Excel tadi. Karena kita sudah dapat JKP, dan JKG-nya. Nih, langsung kita bisa mengisikan. Yang pertama, K-1. K ini adalah banyaknya metode. Metode A, metode B, metode C, ada 3 kan. Nah, kalau ada 4 berarti ya K-nya 4. 3 min 1 berarti 2. N.
N adalah total sampel. Ada metode A ada 4, metode B ada 4, metode C ada 4, berarti 12. Dikurang K, K-nya 3, jadi 12 kurang 3. Berapa 12 kurang 3? 12 dikurang 3, 9. Ya. Nah, kemudian JKP dengan misi kita. JKP tadi ketemunya adalah 223,167. JKG-nya 161. JKG-nya 161. Berdasarkan tadi perhitungan tadi, JKT-nya itu 384,916. Nah, setelah itu kita mengisi KRP-nya. KRP-nya adalah JKP dibagi K-1. JKP-nya tadi kan 223 dibagi K-1. K-nya tadi 3 dikurang 1, 2. Berarti 223 dibagi dan 223 sama dengan 223,167 ya, dibagi dengan 2. Maaf, ketemunya sorry salah. Maaf, ini komanya pakai titik. Tulis manual aja. Ketemunya sama dengan 11583. Ini. Kemudian KRG-nya, JKG dibagi N min K, artinya ini dibagi 9. Kan tadi JKG-nya yaitu 17,972. Nah, ketemu. Berikutnya F hitung ini KRP bagi KRG, berarti yang 111,583 dibagi 17, sekian ini. Hasilnya yaitu F-nya 6,25. Ini ketemu. Nah, jika sudah ketemu, ya sudah ketemu ini, kita bandingkan nilai F tabel dengan F hitung dengan F tabel. Ingat F hitungnya 6,02. Nah, bagaimana cara mencari F tabelnya? F tabelnya itu rumusnya F tabel yaitu alfa. Kita pakai alfa 0,05 atau 5%. Berarti 0,05 kemudian titik koma atau koma. D1 degree of freedom pertama dan degree of freedom kedua. Berarti yang pertama itu K-1, sorry maaf K kecil, dan yang kedua N-K. Ini N-K. Jadi kita cari ini nilai dari ini. Berarti ini kan jadinya 0,05, K-1-nya 2. Kenapa? K-nya 3 dikurang 1 W2 dan N-K. N besarnya tadi adalah 12 dikurang K3 berarti ketemu 9. 2. Nah, ini kita cari tabel F. Tabel F. Nah, tabel F-nya mana? Kita cari tabel F. Ingat ya, angka ini ya. Tabel F. Nah, ini tabel F untuk probabilitas atau alfa 0,05. Nah, ingat, ini N1 ada F1, ini F2 atau N2. N1 tadi kan 2. Kemudian
9, 0,05, D-nya 2, dan 9. Kita cari 9. Oh, ini ternyata 9. Titik pertemuannya ini. Jadi, ketemunya adalah 4,26. 4,26. Nah, jadi ini adalah nilainya adalah 4,26. Nah, kesimpulannya adalah membandingkan nilai F tabel dan F hitung. Jadi, jika nilai dari F hitung, ya, jadi jika nilai dari F hitung, perhatikan, yang sering kebalik ini, jika nilai dari F hitung, jika nilai dari F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, kita bandingkan. Ternyata F hitungnya lebih kecil, tapi diterima. Terima apa, Ji? Jadi F hitungnya, maaf, jika F hitung lebih besar ditolak dari F tabel, ini F hitungnya lebih besar, jadi ditolak, maaf, ditolak. 6,29 lebih besar dari 4,26 dan sebaliknya. Jika lebih kecil baru diterima. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk analisis variansi. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan, tolong dikoreksi dan didiskusikan di grup. Oh ya, kelas kalian belum ada grup. Jadi materi ini saya khususkan untuk mahasiswa saya di jurusan pendidikan matematika. Silakan nanti bikin grup dan saya dimasukkan di grup WhatsApp-nya. Baik, terima kasih. Saya Iri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.